Hai, kembali lagi di Kaktus IDN. Di video kali ini, gue bakalan lanjut membahas cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, nonton dulu supaya kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Dan jika sudah, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Oke, cerita dilanjutkan di saat tubuh Luke saat ini sedang dikendalikan oleh iblis mastermind. Pada awalnya, Luke tidak pernah berharap bahwa dia akan dikendalikan oleh iblis. Akan tetapi, sejak mendapatkan informasi dari Naois, Luke sudah memperkirakan bahwa dia bisa saja dikendalikan juga. Dan karena itulah, Luke sudah menyiapkan sebuah rencana cadangan, di mana di saat tubuh Luke mulai bergerak tanpa kendalinya, senjata lengan ilahi Luke nantinya akan muncul dari balik pundaknya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, dengan kekuatan senjata ilahi, lengan itu pun dengan mudah bisa membebaskan kendali atas tubuh Luke. Berbeda dengan senjata pada umumnya, lengan ilahi milik Luke memiliki kemampuan untuk menyentuh benda yang tidak dapat disentuh. Baik itu mana, jiwa maupun roh, Luke kini bisa mengatasinya. Sebagai seorang pembunuh, Luke sudah terbiasa untuk membuat sebuah rencana cadangan, di mana lengan ilahi milik Luke akan aktif jika Luke sampai telat untuk memberikan sinyal kepada lengannya. Atau dengan kata lain, senjata lengan ilahi akan aktif jika Luke sampai kehilangan kendali tubuhnya. Dan lalu, melihat Luke yang sudah normal kembali, Aram Karla akhirnya memulai pengumumannya, di mana dia mengatakan bahwa sang uskup agung telah dikendalikan oleh iblis, dan Luke lah yang telah menyelamatkannya sebelum iblis itu membunuhnya. Mendengar perkataan Aram Karla, suasana pun mulai berubah dan menjadi semakin ramai. Ditambah ketika Aram Karla mengatakan bahwa Luke memang mendapatkan bimbingan dari Dewi. Dan bersama dengan pahlawan Epona, Aram Karla mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membasmi iblis yang ada di gereja. Mendengar ini, para petinggi Aramisme tentu saja menjadi marah. Namun tentu saja perkataan mereka sudah tidak dianggap lagi. Dan di antara para petinggi itu, Uskup Agung kemudian mengatakan bahwa rencananya nampaknya sudah gagal. Ya, meskipun tanpa senjata tangan ilahi, Luke sebenarnya tidak akan masuk ke dalam jebakan dari iblis mastermind. Karena sebagai seorang pembunuh berpengalaman, jika tidak memiliki senjata ilahi, Luke pasti sudah memikirkan cara lain supaya tidak bisa dikendalikan. Melihat kepintaran Luke, iblis mastermind nampaknya terlihat cukup kagum, karena dia tidak pernah menyangka bahwa manusia bisa menggunakan kecerdasannya untuk menutupi kelemahan fisik mereka. Dan lalu tak lama setelah pembicaraan itu, dengan kecepatan penuh iblis itu mengontrol Uskup Agung, yang kemudian Uskup Agung itu bergerak meluncur dengan cepat ke arah Luke. Namun karena gerakan Uskup Agung itu terlihat sangat kaku, Luke dengan mudah bisa menghindari serangannya. Bahkan Luke juga berhasil melancarkan serangan dan mengubur tubuh Uskup Agung, dan kemudian menutupinya dengan besi buatannya. Namun hal ini ternyata bukanlah akhir dari pertarungan, karena sang Uskup Agung adalah salah satu boneka dari iblis mastermind. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Luke melihat sejumlah benang sihir yang mulai mengendalikan 57 orang lainnya. Sama seperti Uskup Agung sebelumnya, semua orang itu nampak tidak memiliki ekspresi. Dan dalam keadaan saat ini, hanya Luke saja yang bisa melihat benang sihir iblis. Untuk mengatasi masalah ini, Luke bisa saja membunuh mereka semua sekaligus. Akan tetapi, orang-orang itu masihlah orang yang tidak bersalah. Jadi Luke tidak memiliki niat untuk membunuh mereka semua. Selain itu, Luke juga lebih khawatir jika Epona sampai bisa dikendalikan. Tetapi jika melihat situasi saat ini, iblis mastermind nampaknya tidak cukup kuat untuk mengendalikan Epona. Mengingat pahlawan memiliki sejumlah kekuatan dan skill yang sangatlah berbahaya. Memikirkan rencana baru, Luke kemudian meminta Epona untuk menahan orang-orang yang dikendalikan. Sementara Luke akan mencari lokasi di mana tempat iblis itu berada. Selain itu, Luke juga memerintah Tarte dan dia untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kerumunan. Dibandingkan iblis yang telah dilawan Luke sebelumnya, iblis mastermind jauh lebih merepotkan.
Karena tidak hanya bisa mengendalikan orang tanpa mana, namun dia juga bisa mengganti bonekanya sesuka hati. Namun terlepas dari itu, kemampuan iblis mastermind masih memiliki kelemahan. Karena benang yang mengendalikan bonekanya masih mengarah ke lokasi tempat iblis itu berada. Memanfaatkan ini, Luke pun akhirnya segera melesat menuju ke lokasi iblis. Yang ternyata iblis itu bersembunyi di dalam rumah yang nampak terlihat seperti rumah biasa. Namun terlepas dari semua itu, di dalam rumah sudah dipenuhi oleh benang pengendali. Melihat jumlah dari benang itu, Luke tentu saja tidak bisa menghindarinya. Jadi karena itulah, dengan memanfaatkan lengan ilahinya, Luke pun memutuskan untuk menerobos masuk. Dan lalu langsung menuju ke tempat di mana iblis itu berada. Tidak hanya itu, Luke juga mulai mengeluarkan pisau baru hasil penelitiannya, di mana pisau itu ternyata bisa memberikan luka kepada iblis mastermind. Biasanya, pisau biasa bukanlah ancaman bagi para iblis, karena para iblis bisa langsung beregenerasi setelah mereka mendapatkan luka. Akan tetapi, luka dari pisau Luke tidak bisa langsung disembuhkan, malahan mulai keluar darah ungu dari luka iblis itu. Berbeda dari iblis yang pernah Luke lawan, iblis mastermind ternyata memiliki wujud seperti manusia. Jika saja tanpa mata tua tadi, pasti akan sangat sulit bagi Luke untuk menemukan iblis ini. Selain itu, alasan mengapa pisau Luke bisa melukai iblis, ternyata pisau ini terbuat dari taring iblis yang dilawan Luke sebelumnya. Sejak beberapa kali melawan iblis, Luke sudah memikirkan betapa terbatasnya cara untuk membunuh iblis, di mana Luke harus bekerja sama dengan Tarde dan dia untuk memunculkan inti iblis. Memikirkan permasalahan ini, Luke pun terus mencari cara untuk membunuh iblis dengan cara lain. Hingga akhirnya Luke menemukan informasi tentang pertarungan antar iblis yang terjadi di masa lalu, yang ternyata sesama iblis bisa saling membunuh. Dan dengan informasi ini, Luke pun akhirnya memulai eksperimen dengan sisa tubuh iblis yang pernah dia lawan, di mana Luke mulai menciptakan berbagai senjata dari sisa tubuh iblis yang pernah dia kalahkan sebelumnya. Seperti Luke membuat pisau yang terbuat dari taring iblis singa, hingga peluru yang terbuat dari inti iblis. Mengetahui hal ini, iblis mastermind pun langsung mengeluarkan banyak pedang pengendalian. Akan tetapi, dengan menggunakan senjata lengan ilahi, Luke bisa memotong semua benang itu. Dan dengan gerakan seorang assassin, Luke pun bergerak dan muncul tepat di belakang iblis secara seketika. Bahkan dengan gerakannya, Luke mampu memberikan serangan yang tepat mengenai leher iblis. Meskipun pada akhirnya, iblis itu masih bisa lari ke ruangan sebelah tepat saat lehernya hampir terputus. Selain itu, iblis itu ternyata masih memiliki beberapa boneka yang dia simpan di ruang sebelah. Berbeda dari boneka mayat Uskup Agung, boneka iblis kali ini adalah manusia yang masih hidup. Jadi karena itulah Luke tidak bisa secara gegabah untuk memotong mereka semua. Memikirkan ini, Luke pun akhirnya mengeluarkan senjata selanjutnya, yang tidak lain merupakan pistol dengan peluru khusus. Dengan berbagai pengalaman, tentu saja tembakan Luke langsung mengenai iblis mastermind. Dan secara perlahan, darah ungu iblis terus saja mengalir tanpa regenerasi. Namun dalam keterpojokannya, iblis itu tiba-tiba memberikan penawaran kepada Luke, di mana iblis itu mengatakan bahwa Luke bisa saja menjadi raja para iblis jika Luke mau bergabung ke dalam kubunya. Jika apa yang dikatakan iblis itu benar, hal ini akan menjadi suatu penawaran yang sangatlah bagus. Akan tetapi Luke langsung menolaknya, karena jika Luke sampai menerima tawaran itu, maka semua orang yang ada di sekitarnya mungkin akan berubah menjadi boneka. Kemudian setelah pembicaraan antara Luke dan iblis itu selesai, Luke tanpa ragu langsung menembakkan peluru khusus miliknya. Dan kali ini Luke berhasil membunuh iblis tanpa menggunakan sihir Demon Killer. Akan tetapi untuk berjaga-jaga, Luke kemudian memutuskan untuk mengawasi mayat iblis untuk sementara waktu. Dan juga Luke menghubungi Tarde dan dia untuk mengecek apakah patung iblis sudah hancur atau belum. Kemudian cerita berpindah setelah kematian iblis sudah dipastikan.
Ya, meskipun ancaman sudah dihilangkan, namun untuk Luke masih memiliki beberapa masalah. Karena Luke masih harus menghadiri pertemuan menjengkelkan dengan para petinggi gereja, di mana mereka semua mencoba membuat alasan tentang mengapa iblis bisa menyusup ke Aramisme. Mulai dari alasan seperti mereka juga dikendalikan oleh iblis mastermind, hingga alasan tak masuk akal seperti mereka membantu melemahkan iblis setelah dikendalikan. Melihat ini, Luke pun berpikir bahwa para petinggi cukuplah menjijikkan. Bahkan setelah tuduhan yang mereka berikan kepada Luke sebelumnya, mereka masih saja bertingkah seperti tidak pernah terjadi apapun. Dan lalu setelah perdebatan panjang, akhirnya pun keputusan sudah dibuat, di mana akan diumumkan petinggi sebelumnya hanya dikendalikan oleh iblis. Karena jika mereka menggunakan cerita karangan seperti membantu melemahkan iblis, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang janggal. Dan dapat dipastikan bahwa masyarakat umum pasti akan menyadari ada sesuatu yang salah. Dan lalu setelah pembicaraan selesai, Luke pun kemudian pergi bersama Tarte dan dia. Meskipun selama di jalan, Tarte dan dia terus saja menggerutu tentang sifat menjijikan dari para petinggi, yang mana mereka bahkan tidak merasa bersalah setelah apa yang mereka lakukan kepada Luke. Meskipun begitu, Luke masih tidak mempermasalahkan hal itu. Dan juga Tarte kemudian memberitahu Luke bahwa sebenarnya Maha sudah menyiapkan rencana jika Luke menjadi ilik seterusnya. Ya, berbeda dengan Tarte dan dia, Maha tidak bisa terus berada di samping Luke saat ini. Jadi karena itulah Luke kemudian memikirkan untuk meluangkan waktunya supaya bisa bersama Maha. Selain itu, kini tinggal tersisa 3 iblis lagi untuk dibunuh. Dan karena iblis Mina tidak berniat menghancurkan umat manusia, maka mereka bisa berfokus untuk membunuh 2 iblis sisanya. Dan jika Luke bisa membunuh semua iblis, maka Raja Iblis tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Dan Epona juga tidak akan pernah mengamuk. Yang mana hal itu adalah akhir yang bagus yang diinginkan oleh Luke saat ini. Namun meskipun begitu, entah mengapa insting Luke sebagai pembunuh terus saja merasakan perasaan bahwa akan ada bahaya yang akan datang. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjutan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Like jika kalian suka, subscribe untuk membantu channel ini. Gue admin Kaktus IDN, terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.